Bro, lu tahu nggak? Nafa Urbah baru aja bilang DPR tuh butuh tunjangan rumah dinas. Karena katanya Bintaro ke Senayan tuh macet. Lah, emang kita semua nggak ngalamin macet, Naf? Terus, cucunya Bondan Winarno, Gustaf Faat, langsung nyentil di TikTok. Katanya kalau macet ya berangkat lebih pagi, Kak. Savage banget, bro. Dia juga bilang, DPR tuh dipilih rakyat buat nyelesain masalah, bukan buat ngeluh kayak anak SMA telat masuk sekolah. Bahkan disindir, itu sama aja pemadam kebakaran ngeluh ada api. Ya pada amin lah. Netizen langsung rame, soalnya sebelumnya Nafa juga sempat bikin heboh pas upload foto HUT RI pakai AI, terus nanya-nanya soal gaji DPR. Intinya sih, kalau lo wakil rakyat, jangan cuma minta fasilitas, tunjukin kerja nyata. Karena rakyat tuh udah capek, bukan cuma sama macet, tapi sama janji-janji kosong. Ya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet, tadi kan udah dilihatin. Oke guys, lagi-lagi kita dihebohkan dengan salah satu berita dan video dan klarifikasi yang lagi heboh banget, datang dari salah satu mantan artis dan juga salah satu anggota dewan, yaitu Nafa Urbah, yang memberikan tanggapan terkait dengan tunjangan subsidi rumah 50 juta per bulan ya. Alasan beliau karena di sini dia mengatakan bahwa anggota dewan itu tidak memiliki rumah jabatan. Jadi sebagai bentuk gantinya mereka itu akan diberikan tunjangan berupa rumah, yaitu sebesar 50 juta per bulan ya. Dan alih-alih di sini juga dia mengeluh terkait dengan macet karena dia merasa bahwa perjalanannya dari Bintaro ke Jakarta itu memakan waktu cukup lama karena gara-gara macet ya. Semua tahu Jakarta itu memang dari zaman dulu itu memang macetnya luar biasa. Nah, jadi karena gara-gara macet jadi langsung minta tunjangan rumah ya 50 juta per bulan ya. Kita juga sebagai karyawan biasa yang jauh ya, yang sering kena macet-macetan dari Depok, dari Bogor, Tangerang, dari jauh-jauh itu kena macet desa-desakan di kereta ya, bangun pagi ya. Kita juga kalau pengen minta tunjangan mau banget kali ya, minta tunjangan ya, tunjangan dalam bentuk apa? Minimal transportasi lah gitu ya. Nah, ini alih-alih kalau udah naik mobil mewah, pakai supir, minta tunjangan pula 50 juta ya. Apa kabarnya kita rakyat ini ya? Jadi sebenarnya harus dipikirin gitu loh. Jadi setiap tanggapan, setiap ungkapan yang kita lontarkan harus memikirkan hati orang, rakyatnya seperti apa, susahnya rakyat itu cari duit seperti apa, desa-desakan macet-macetan, boro-boro tunjangan ya. Buat makan aja kadang nggak ada tunjangan ya, buat transportasi aja kadang bayar sendiri, buat kesehatan aja kadang nggak ada tunjangan ya, harus bayar sendiri. Nah sekarang alih-alih minta tunjangan inilah, rumah lah, bensin lah, makan lah, segala macam lah, I don't know ya, kalian mungkin bisa nilai sendiri ya guys ya. Artis sekaligus anggota Dewan Nafa Urbah mendukung tunjangan DPR 50 juta karena mengeluh sering kena macet. Salam APBN, ambil positif mau negatif, tonton videonya sampai habis. Kalau kena macet, berangkatnya pagian, bukan dapat 50 juta. Kalau mau ngomongin kena macet, semut pun mengantri. Kalau mau ngomongin macet, apa kabar anak-anak sekolah yang jalan jam 5 pagi, masuk sekolah setengah 7, macet-macetan di jalan. Karena apa? Karena ngantri sama sesama sekolahan gitu, sesama anak sekolahan gitu. Enak banget perkara macet dapat tunjangan 50 juta. Enggak, maksud gue begini nih ya. Gimana gue jelasin nih? Anggota dewan itu kan gajinya udah gede ya. Kalau berangkat lebih pagian, emang kenapa? Hah? Capek dikit kenapa sih? Capeknya dikit kok bangun pagi. Capek tapi gajinya gede, nggak apa-apa. Hah? Banyak orang rakyat Indonesia udah gajinya kecil, kerjanya jauh ratusan kali lipat lebih capek daripada kalian-kalian ini. Masa gaji per bulan tanpa tunjangan udah nyampe 50 juta sekian? Masa masih nggak mau sih bangun lebih pagi cuma perkara macet? Cuman perkara macet dapat tambahan lagi 50 juta, jadi per bulan bisa dapat 3 digit, bisa dapat 100 juta lebih. Cuma perkara apa? Perkara macet dan harus ngontrak rumah. Nggak, gini deh, gue mau nanya, ngontrak rumah di mana? Per bulan 50 juta, 1 tahun 600 juta. Hah? Ngontrak di mana? Nih coba kita belajar berhitung ya, moga-moga gue nggak salah. Moga-moga gue nggak salah. 50 juta dikali 1 tahun sama dengan 600 juta. Masa jabatan DPR 1 periode adalah 5 tahun. 600 juta dikali 5 tahun sama dengan 3M. Coba, 3M. 3 ember itu untuk 1 orang. Lu bayangin ada berapa anggota dewan di Republik Indonesia ini sayang. Terus itu baru 1 periode. Kalau ada yang menjabat 2, 3 periode, mau kayak mana? Terus itu tunjangan dari mana? Dari pajak kita kan? Pajak rakyat kan? Oh, banyak sekali rakyat yang tidak punya rumah tapi bisa membiayai rumah dewan ya. Pantesan anggota dewan pada kaya-kaya, rakyatnya miskin-miskin. Tapi gimana caranya ya Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakilkan rakyat ketika rakyatnya banyak yang miskin, tapi anggota dewannya aja tidak pernah merasakan kemiskinan? Tadi gue iseng gitu ya, cari di internet gitu ya. Kontrak rumah daerah Senayan 1 tahun itu paling mahal banget, ada 425 juta per tahun. Sedangkan anggaran yang didapatkan DPR tunjangan rumah itu adalah 600 juta. Itu pun rumah yang gue lihat 425 juta. Itu rumahnya tuh berapa ya? 7 atau 8 kamar tidur gitu. Terus mobil, bisa parkir mobil 8 sampai 10 mobil. Kamar mandinya aja ada berapa? Ada 8 apa berapa? Kalian cek sendiri deh di internet, itu ada. Dan paling mahal itu 425 juta. Nggak sampai 600 juta, bahkan 500 juta pun nggak sampai. Tapi apakah tunjangan rumah itu perlu untuk anggota dewan? Kayak emang nggak bisa ya dana tersebut itu dialokasikan untuk rakyat yang lebih miskin gitu? Anggota dewan gajinya udah 2 digit. 2 digitnya juga bukan 10 juta, bukan. Gaji beserta tunjangan-tunjangan, bonus-bonus lainnya itu bisa mencapai 50 juta ke atas. Dan masih dapat tunjangan rumah juga 50 juta. Kayak, pikirannya kemana? Ini rakyat-rakyat kalau kerja telat, gajinya dipotong. DPR, anggota dewan, kalau telat gajinya naik. Dari sini aja kita udah nggak apple to apple,
Bray. Udah jauh, nggak bisa dibandingkan kita. Lagian ini siapa sih? Yang pilih artis jadi anggota dewan tuh siapa sih yang milih? Pengen tahu gue. Coba lu pada ngacung deh, lu pada nongol deh. Yang milih artis jadi anggota dewan tuh siapa? Sekarang di anggota DPR ya, banyak banget artis, lu sebutin dari mana sampai mana. Keluhannya ada-ada aja. Perkara macet lah, rumahnya jauh lah, rumahnya kebanjiran lah, inilah itulah, kata gue ada aja tete bengeknya, kata gue mah. Balik lagi ke yang tadi gue bilang ya, gimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat mau mewakilkan rakyatnya ketika anggota Dewan itu sendiri tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat miskin, anggota Dewan gak miskin. Gimana caranya mewakilkan suara orang-orang miskin sedangkan dia aja tidak pernah merasakan jadi orang miskin? Dan kalian tahu apa nggak? Nih ya, di isi kepala gue yang kecil dan gak ada apa-apanya ini, gue tuh mikir harusnya anggota DPR tuh gajinya setara sama guru honorer atau PNS gak sih? Udah biar aja, si Eko Patrio, Uya-Uya, Nafa Urbah, joget-joget, biarin aja, gua dukung. Sono bang, naikin gaji lu, 140 juta. Kan yang milih siapa? Lu, dah. Lu yang milih, lu yang kismin, mereka kaya, lu rasain. Sayang deh lu. Besok-besok pilih lagi. Nah, kalau mereka ngasih beras lu sekilo di kampung-kampung, lu coblos lagi. Coblos lagi. Kalau nanti gaji mereka 1 juta, lu jangan komplain. Kasihan deh lu. Kalau aku tidak merasakan kekisminan, kalian yang aku khawatirkan. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini ada lagi berita yang lagi viral, yaitu tentang terkait yang bilang bubarin DPR. Orang tol sedunia katanya gitu guys ya. Syahroni kalau nggak salah ini namanya bapak-bapak ini. Nah, ini kita lihat seperti apa guys ya. Waduh, berarti kalian yang bilang DPR harus dibubarin orangnya adalah gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Asik. Bu Sri Mulyani dikasih julukan iblis anggaran. Padahal kalian tahu nggak sih fungsi dari kementerian itu di bawah presiden langsung? Perlu nyalain siapapun karena ini bukan masa pemilu lagi, tapi kalian bisa aware dan melek itu bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri itu berarti atas perintah dan suruhan dari seorang kepala negara atau presiden. Mana di 2026 targetnya adalah pendapatan negara mencapai 2.600 triliun. Tapi lucunya presidennya juga mau nambahin utang baru sekitar 781 triliun. Seolah-olah pendapatan Indonesia tuh nggak pernah cukup, bahkan nggak bisa efektif digunakan untuk anggaran sebuah negara. Karena pendapatannya masuk tapi utangnya malah bertambah. Kan lucu. Salah satunya menurut The Economist karena presidennya punya daddy issue. Kenapa? Kalau kalian nggak tahu, bapaknya adalah salah satu ekonom di zamannya Soeharto, di mana dia mau merehidupkan kembali misi-misi dan gagasan dari seorang ayahnya sehingga itu bisa terwujud dan butuh modal yang banyak. Apalagi kalian tahu dong krisis ekonomi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi itu sendiri. Nah masalahnya sekarang yang jadi kambing hitam adalah Bu Sri Mulyani, seolah-olah dia adalah kambing hitam ya, padahal out of character banget dari Bu Sri Mulyani dari setiap kebijakannya. Sebab semua kebijakan yang dibuat itu pasti sudah di atas persetujuan dan permintaan dari presiden dan tim strategisnya. Ingat ya, tim strategisnya emang siapa aja? Silahkan cari tahu sendiri karena gue masih mau hidup. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Bu Sri Mulyani nggak melawan gitu atas kebijakan-kebijakannya. Kerjaan itu bukan lagi di bawah tekanan, tapi juga bisa dalam bawah ancaman. Kenapa? Contohnya kasus kemarin yang menterinya dikriminalisasi. Atau kalian tahu kan banyak ASN yang tiba-tiba hilang dan ya sudah, dianggap ada kematian tidak wajar tapi yang nggak bisa diidentifikasi atau apapun. Jadi semangat ya para ASN sekarang karena kehidupan kalian mungkin memang semakin sulit. Asal bahwa dia sampah, dia tolak sama dunia, dia tolak sama keluarga, dia tolak sama lingkungan. Apa yang terjadi? Dia akan semakin menjerumuskan dirinya ke lubang yang salah.
semakin dia akan membuat dirinya hancur. Akhirnya apa? Gak ada masa depan buat kamu. Satu hal yang aku pengen bilang ke kamu, kalian berhak menjadi apapun yang kalian mau. Kalian berhak menjadi orang yang sukses. Kalian berhak menjadi dokter. Kalian berhak jadi pengusaha yang hebat. Kalian berhak jadi entrepreneurship. Kalian berhak punya restoran mewah. Bahkan kalian berhak jadi pengusaha hotel. Kalian berhak jadi pengusaha yang luar biasa. Jangan pernah batasi mimpimu. Satu hal. Waduh. Inilah 23 artis yang dilantik sebagai anggota DPR pada tahun 2024. 1. Verrell Bramasta. 2. Ahmad Dhani. 3. Uya Kuya. 4. Melly Goeslaw. 5. Denny Cagur. 6. Once. 7. Dede Yusuf. 8. Mulan Jamila. 9. Rahel Mariam. 10. Tommy Kurniawan. 11. Rieke Diah Pitaloka. 12. Pasha Ungu. 13. Desi Ratnasari. 14. Nico Siahaan. 15. Nafa Urba. 16. Dina Lorenza. 17. Arsti Bilbina. 18. Nurul Arifin. 19. Iyeth Bustami. 20. Moreno Suprapto. 21. Eko Patrio. 22. Primus Justisio. 23. Asraf Abu. Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? Waduh. Bentar. Ini apa tadi saya? Kekayaan anggota DPR dari kalangan artis. Di Ahmad Dhani 190 miliar guys. Eko 131. Wah, pada kaya ya guys ya. Uya Kuya tuh 26 miliar. Mulan Jamila 18 miliar. Pasha Ungu Melly Goeslaw paling kaya adalah si Ahmad Dhani guys. Waduh, Denny Cagur, Farel. Dulu inget Denny Cagur itu orang biasa ya, yang dalam zaman-zaman masih ada Olga gitu ya. Masih dikira gaji itu per hari itu banyak. Kamu dulu mau netizen gue mah yang penting 3 juta sampai. Asik. Asik. Hei Bung, saya tahu Anda itu artis. Tapi setelah Anda terpilih menjadi anggota dewan, Anda itu bukan lagi artis, tapi wakil rakyat. Jangan jadikan DPR itu sebagai sampingan kerjaan Anda. Kalau emang menjadi artis, janganlah jadi DPR. Anda itu digaji oleh rakyat. Kalau memang dari awal niatnya tidak untuk rakyat, janganlah jadi DPR. Jangan jadikan kursi DPR itu sebagai alat untuk memperlancar bisnis-bisnis Anda. Biarkan DPR itu untuk orang-orang yang emang berjuang untuk rakyat. Benar. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction ya, atau apa, tulis di kolom komentar. Terima kasih guys ya videonya, buat kalian yang sudah mampir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.